Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Camar Haenda. Kita akan ke informasi dari mancanegara. Protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli berujung kerusuhan dan pembakaran gedung DPR. Sedikitnya 22 orang tewas saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi. Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal sejak hari Senin berubah menjadi tragedi yang menelan korban jiwa dan merusak bangunan negara. Rekaman udara menunjukkan kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singa Durbar. Masa membakar gedung DPR pada hari Selasa ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah yang sedang berlangsung. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung DPR Nepal dan polisi merespon dengan meriam air gas air mata, peluru tajam, dan perluasan zona jam malam untuk meredam kerusuhan. Sedikitnya 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi. Kemarahan massa aksi tidak terbendung, dipicu maraknya korupsi dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat Nepal. Rakyat Nepal muak dengan perilaku pejabat yang kerap pamer kemewahan di media sosial di saat kondisi ekonomi rakyat tengah sulit. Hal ini diperparah keputusan pemerintah untuk memblokir sejumlah platform media sosial. Pemirsa, istri mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanat Kanal, tewas usai kediamannya dibakar massa saat kerusuhan anti pemerintah di Nepal. Sebelumnya, aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal ini meluas dan berakhir ricuh sejak Senin. Aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen dan rumah pejabat turut dibakar massa. Istri dari mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanat Kanal, Rabi Laksmi Chitrakar, dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar pasca kediamannya dibakar massa saat kerusuhan anti pemerintah di Nepal. Sebelumnya Chitrakar dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun akhirnya meninggal dunia akibat parahnya luka bakar yang ia derita. Sebelumnya ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Protes massal dari kalangan generasi muda berlangsung di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan meluas di beberapa kota besar di seluruh Nepal. Situasi pun memanas ketika para pengunjuk rasa menerobos gedung parlemen sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata, dan menembakkan peluru tajam. Sedikitnya 19 orang tewas dan pengunjuk rasa lainnya terluka dalam aksi tersebut. Para pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Nepal Sharma Oli agar mengundurkan diri mulai membakar kediaman pribadi Oli yang berada di kota Baluwatar, kemudian juga kediaman sejumlah petinggi negara serta gedung parlemen. Buntut demo berujung ricuh dan anarkis, sejumlah menteri kabinet terpaksa dievakuasi dengan helikopter. Pasca Perdana Menteri Nepal mundur, militer Nepal mengambil alih kendali kekuasaan. Helikopter militer Nepal mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Baisepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Unjuk rasa di Nepal semakin anarkis setelah massa membakar rumah mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli dan menargetkan sejumlah rumah menteri dan pejabat tinggi lainnya. Unjuk rasa bahkan dilaporkan juga meluas ke sejumlah kota lain. Setelah protes nasional menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli, kini militer Nepal mengambil alih kendali untuk memastikan keterangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ
Jam malam telah diberlakukan dan militer menyatakan berbagai aksi vandalisme, penjarahan atau serangan terhadap individu akan berujung pada tindakan tegas. Terkait kondisi keamanan terkini di Nepal, KBRI Dhaka mengimbau agar WNI di Nepal melakukan langkah antisipasi. Dalam rilis yang dikeluarkan KBRI Dhaka, WNI di Nepal diminta menghindari aktivitas di luar rumah. WNI juga menghindari titik-titik demonstrasi. Para WNI juga diimbau terus memantau situasi terkini dan menjaga komunikasi dengan sesama WNI. WNI di Nepal juga diimbau berhati-hati dan menghindari konten-konten provokatif di media sosial. Selain itu, WNI juga diimbau sebaiknya menunda dulu rencana perjalanan ke Nepal. Dalam kondisi darurat, WNI bisa menghubungi kontak darurat khusus WNI di KBRI Dhaka dan bisa menghubungi Konsul Kehormatan RI di Kathmandu. Lantas apa yang memicu meluasnya aksi massa di Nepal? Ditengarai sebuah video lama yang menunjukkan seorang anak SMA di Nepal berpidato berapi-api menjadi pembakar semangat generasi muda. Pidato ini meluapkan kekecewaan sang siswa terhadap para pemimpin Nepal yang korupsi. Stand here with the dream of building a new Nepal. Video seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMA, Avishkar Raut, mendadak viral setelah menyampaikan pidato berani tentang isu korupsi di Nepal dalam sebuah acara sekolah. Dalam pidato berjudul Jai Nepal yang ia bawakan pada Maret 2025 itu, menarik perhatian publik karena gaya penyampaiannya yang tegas dan penuh semangat, hingga membakar semangat generasi muda di tengah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? Tak hanya menyoroti praktik korupsi, ia juga berbicara soal pengangguran dan penderitaan anak-anak muda yang terpaksa meninggalkan Nepal demi mencari nafkah di negara lain karena pemerintah gagal memberikan kemakmuran. Pidato Avishkar Raut ini pun menjadi simbol demonstrasi Gen Z yang mengguncang Nepal. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum mengetahui menjadi Sindo Today. Sapres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa begitu. saji lugas Tegas Dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV. Beyond Headline.